Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Selanjutnya kami temukan pula adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri, ada memar juga pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan dan juga lengan bawah kanan, dengan masing-masing 1 buah memar pada kelopak atas mata kiri, 1 buah memar pada bibir bawah bagian dalam, ada 2 buah memar pada lengan atas kanan dan 2 buah memar pada lengan bawah kanan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan otopsi, karena ditemukan adanya luka-luka pada daerah leher, kami melakukan otopsi menggunakan teknik khusus leher dengan upaya mendalami apakah luka-luka yang terdapat pada bagian luar itu ada berdampak terhadap organ-organ di dalam leher. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada otot-otot leher itu tidak ditemukan adanya resapan darah. Selanjutnya pada batang tenggorok itu berisi lendir dan busa halus berwarna putih kemerahan. Selanjutnya kami temukan pada organ dalam, itu pada kedua paru ditemukan adanya sembab paru atau pembengkakan pada paru, serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, seluruh organ kita ambil sampel jaringannya, baik itu untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi dan juga pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan awal toksikologi di Rumah Sakit Cipto dilakukan pemeriksaan penyaring nafsa dan juga alkohol menggunakan sampel urin, didapatkan hasil negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetap kita lakukan konfirmasi ke Puslapor dengan hasil seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan histopatologi, kita konfirmasi luka yang ada di bibir bagian dalam, didapatkan hasil dari histopatologi forensik bahwa terdapat gambaran perdarahan pada luka tersebut yang sesuai dengan tanda intravitalitas luka. Artinya luka tersebut terjadi pada saat almarhum masih hidup. Selanjutnya ditemukan gambaran kekurangan oksigen, baik itu pada jaringan jantung, adanya gambaran jejas kekurangan oksigen akut. Selanjutnya pada paru ditemukan adanya gambaran perbendungan disertai pembengkakan. Selanjutnya serta organ-organ dalam lainnya itu terdapat gambaran pelebaran pembuluh darah dan adanya ekstravasasi sel darah merah atau keluarnya sel dari pembuluh-pembuluh darah. Dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan forensik itu pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia sekitar 39 tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan pukul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Demikian Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari
RSCM yang sudah menyampaikan hasil pemeriksaan baik itu visum maupun otopsi yang sudah dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari hasil serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik itu dari keterangan saksi-saksi, kemudian dikaitkan dengan barang bukti, serta didukung oleh scientific investigation crime dan keterangan para ahli, kami menyimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di rumah kos di guest house Godangdia, kamar 105 di Jalan Godangdia Kecil nomor 22 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan olah TKP dan pendalaman, bahwa identitas daripada korban adalah ADP berusia 39 tahun yang merupakan staf dari Kementerian Luar Negeri. Pada saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang. Yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli ya. Lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya, yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya DNA milik korban. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, penyelidik juga menggandeng daripada Apsifor IPSI untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi forensik baik kepada keluarga, kepada rekan-rekan kerja yang mungkin bisa atasan, bisa teman kecil dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang berhubungan pada saat itu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan chlorpheniramine atau yang sering disebut CTN. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan
yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati, rekan-rekan jurnalis. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan untuk melakukan pendalaman terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh beberapa pihak dan juga tim penyelidik. Kami mulai dari sebelah kiri kami ya. Mic-nya dari mana? Perlu kami sampaikan bahwa korban keluar dari Grand Indonesia itu naik taksi, tapi baru jalan kira-kira sekitar 5 menit langsung minta untuk berubah arah, jadi nggak sampai kemana-mana, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter langsung balik arah menuju ke Kemenlu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian terhadap yang kedua, Mbak siapa tadi? Mas, barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa
HP yang ditemukan itu untuk menjawab, tapi nanti itu teknisnya sampai beliau. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah, ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh dari lab digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab, kenapa tidak dipakai. Mungkin itu, mungkin saya silakan dari Apsipor barangkali nanti saya akan dari